Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bapak Nasiruddin dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Pada pembelajaran hari ini kita akan membedah tentang surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu yang pertama membaca, menjelaskan, menulis, menghafal dan memahami pesan pokok Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, memahami pesan pokok hadis tentang silaturahmi dan menjaga hubungan baik dengan sesama serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Penting untuk mempelajari dan memahami ayat dan hadis ini terkait karena ayat tersebut mengandung pesan tentang persaudaraan, kesatuan dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Yang kedua, ayat dan hadis ini mengajarkan pentingnya silaturahmi, menghormati dan merawat hubungan dengan orang lain sebagai bagian dari tuntunan agama Islam. Yang ketiga, pesan ini juga mempromosikan kedamaian, toleransi, dan kerjasama dalam masyarakat. Kita pelajari pada video ini adalah satu, membaca surat Al-Hujurat, kedua, pokok kandungan makna yang ada di dalam surat Al-Hujurat, yang ketiga, menuliskan, yang keempat, memahami contoh-contoh konkret yang ada di dalam surat Al-Hujurat, yang kelima adalah menerapkan dan membiasakan dalam pengamalan sehari-hari. Materi yang pertama adalah menghafalkan surat Al-Hujurat. Akan Bapak contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul Adzim. Sudah Bapak contohkan dengan bacaan surah Al-Hujurat tadi.
silakan anak-anak kalian baca secara mandiri atau berkelompok 10-15 kali sampai kalian dapat mendapatkan titik temu sampai hafal. Yang selanjutnya, setelah ini kita akan belajar tentang mad, guna, dan qalqalah. Bapak akan contohkan ya. Yang biru itu ditandai dengan warna biru itu dibaca panjang, yang merah itu dibaca guna atau dengung, yang hijau dibaca qalqalah. Contoh sekarang yang baca panjang. Ya ayyuhan nasu. Ya, yang pertama adalah dibaca 6 harokat, sedangkan nasu itu dibaca 2 harokat. Nah, di bacaan yang nun, ha, alif, lam, nun, tasjid di situ adalah dibaca dengung. Han nasu. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan ayat yang kedua ada merah, ada biru, ada hijau. Inna khalaqnakum. Nah, qaf yang tadi mati dibaca qalqalah, harus memantul. Inna khalaqnakum. Selanjutnya min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, seperti itulah yang tadi Bapak contohkan, bacaan panjang, guna sama qalqalah. Melanjutkan materi berikutnya yaitu memahami pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Bapak bacakan artinya. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Terkait dengan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, dalam hadis diterangkan bahwa yang berbunyi ada saniman sami'a khutbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyami tasriki faqala ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidan wa inna aba'ukum wahidan ala la fadla li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi wala ahmaru ala aswada wala aswada ala ahmaru illa bitaqwa aballa'tu qalu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mempelajari maka ada pesan utama yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat, yaitu pentingnya persaudaraan, saling mengenal, dan kesetaraan di antara umat Islam. Asbabul nuzulnya yaitu karena Rasulullah SAW ketika umat muslim di Madinah mengalami perpecahan dan perbedaan antara suku-suku Arab. Dan hikmah yang dapat kita dipetik adalah pentingnya menjaga persaudaraan, saling menghormati, dan menghindari diskriminatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Hujurat yaitu persaudaraan, saling mengenal, kesetaraan, takwa, dan adab dalam berkomunikasi. Selanjutnya silahkan kerjakan tugas yang
sudah disediakan dalam link Google Form, kalian bisa dilaksanakan, silakan. Dan selanjutnya buat proyek presentasi menunjukkan pemahaman dan penerapan nilai persaudaraan dalam konteks yang nyata. Yang terakhir yaitu susunlah portofolio yang berisi catatan, refleksi, dan contoh penerapan nilai. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, materi sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaghfiruka ma'allamtanihi warzuqhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Dan dari Bapak cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.